Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Bimantara. NIM saya 20103011114. Kelas saya B3, S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang vertebra dan pelvic untuk memenuhi tugas praktikum oleh Bapak Tri Laksono, SST, MSPT, AIFO. Pertama masuk yang vertebra, yaitu ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 33 tulang. 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis ke fleksibel. Yang pertama, vertebra dikelompokkan dan dinamai sesuai dengan daerah yang ditempatinya, yaitu yang pertama ada vertebra cervical. Vertebra cervical terdiri dari 7 tulang atau ruas tulang leher. Ruas tulang leher adalah yang paling kecil. Ruas tulang leher pada umumnya mempunyai ciri badannya kecil dan persegi panjang, lebih panjang ke samping daripada ke depan atau ke belakang. Lengkungnya besar, Porseus spinosus atau taju duri ujungnya 2 atau bifida. Porseus transversus atau taju sayap berlubang-lubang karena banyak foramina untuk lewatnya arteri vertebralis. Yang kedua yaitu vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis terdiri dari 12 tulang atau nama lainnya yaitu ruas tulang punggung lebih besar daripada yang servikal, dan di sebelah bawah menjadi lebih besar. Ciri khasnya adalah badannya berbentuk lebar lonjong dengan faset atau lekukan kecil di setiap sisi untuk menyambung iga. Lekungannya agak kecil, taju duri panjang dan mengarah ke bawah. Sedangkan taju sayap yang membantu mendukung iga adalah tebal dan kuat serta memuat faset persendian untuk iga. Vertebra yang ketiga yaitu vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lainnya adalah ruas tulang pinggang. Luas tulang pinggang adalah yang terbesar. Taju durinya lebar dan berbentuk seperti kapak kecil. Taju sayapnya panjang dan langsing. Ruas kelima membentuk sendi dan sakrum pada sendi lumbo-sakral. Yang keempat yaitu vertebra sacralis. Vertebra sacralis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lainnya adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang berbentuk segitiga dan terletak pada bagian bawah kolumna vertebralis, terjepit di antara kedua tulang innominata. Dasar dari sakrum terletak di atas dan bersendi dengan vertebra lumbalis kelima dan membentuk sendi intervertebral yang khas. Tapi anterior dari basis sakrum membentuk promontorium sacralis. Canalis sacralis terletak di bawah canalis vertebra. Dinding canalis sacralis berlubang-lubang untuk dilalui saraf sakral. Taju duri dapat dilihat pada pandangan posterior dan sacrum. Yang kelima yaitu ada vertebra coccygeus. Vertebra coccygeus nama lainnya adalah tulang tungging. Tulang tungging terdiri dari 4 atau 5 vertebra yang rudimenter yang bergabung menjadi satu. Fungsi dari kolumna vertebralis atau rangkaian tulang belakang adalah bekerja sebagai pendukung badan yang kokoh sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan perantara tulang rawan cakram intervertebralis yang lengkungannya memberi fleksibilitas dan memungkinkan membengkok tanpa patah. Cakramnya juga berguna untuk menyerap goncangan yang terjadi bila menggerakkan berat seperti waktu berlari dan meloncat, dan dengan demikian otak dan sumsum tulang belakang terlindung terhadap goncangan.
Gelang panggul adalah penghubung antara badan dan anggota bawah. Sebagian dari kerangka aksial atau tulang sakrum dan tulang coccygeus yang letaknya terjepit antara dua tulang coxa turut membentuk tulang ini. Dua tulang coxa itu bersendi satu dengan lainnya di tempat symphysis pubis. Lanjut, yang kedua ada artikulasio. Permukaan atas dan bawah korpus dilapisi oleh kartilago hialin dan dipisahkan oleh diskus intervertebralis dan fibroblastulaginosa. Tiap diskus memiliki anulus fibrosus di brevier dan nukleus pulposus yang lebih lunak di tengah, terletak lebih dekat ke bagian belakang daripada bagian depan diskus. Nukleus pulposus kaya akan glikosminoglikan sehingga memiliki kandungan air yang tinggi. Namun kandungan air ini berkurang dengan bertambahnya usia. Kemudian nukleus bisa mengalami hernia melalui anulus fibrosus, berjalan ke belakang menekan medula spinalis atau ke atas masuk ke corpus vertebralis. Diskus vertebra lumbalis dan cervicalis paling tebal karena ini paling banyak bergerak. Persendian pada korpus yang vertebra adalah symphysis, articulation cartilaginosa sekunder yang dirancang untuk menahan berat tubuh dan memberikan kekuatan. Permukaan yang berartikulasio pada vertebra yang berdekatan dihubungkan oleh diskus 4 atau ligmen dan diskus 4 dan ligmen. Diskus 4 menjadi perlengketan kuat di antara korpus vertebra yang menyatukannya menjadi kolumna simirigid kontinu dan membentuk separuh inferior batas anterior foramen 4. Pada agregat, diskus merupakan kekuatan panjang kolumna vertebralis. Selain memungkinkan gerakan di antara vertebra yang berdekatan, deformabilitas lenturnya memungkinkan diskus berperan sebagai penyerap benturan. Yang ketiga yaitu ada ligamentum. Vertebra lumbal agar dapat stabil dibantu oleh ligamen yang berada di lumbal. Berikut adalah sistem ligamen yang ada pada vertebra lumbal. Yaitu yang pertama ada ligamen utama di vertebra lumbal adalah ligamen longitudinal anterior. Ligamen ini berfungsi sebagai stabilisator pasif pada saat gerakan ekstensi lumbal dan merupakan ligamen yang tebal dan kuat. Yang kedua ada ligamen longitudinal posterior, merupakan ligamen yang berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal. Ligamen ini mengandung serabut saraf di afren nyeri sehingga bersifat sensitif dan banyak memiliki sirkulasi darah. Ligamen flavum merupakan ligamen yang mengandung serabut elastin lebih banyak daripada serabut kolagen jika dibandingkan dengan ligamen lainnya di vertebra. Ligamen flavum memiliki fungsi dalam mengontrol gerakan fleksi lumbal. Yang keempat ada ligamen supraspinosus dan interspinosus, merupakan ligamen yang berperan dalam gerakan fleksi lumbal. Ligamen intertransversal merupakan ligamen yang berfungsi untuk mengontrol gerakan lateral fleksi pada daerah lumbal ke arah kontralateral.
Lanjut ke otot-otot vertebra lumbal, yaitu yang pertama ada erector spinae, merupakan kelompok otot yang luas dan terletak dalam facial lumbodorsal serta muncul dari suatu aponeurosis pada sacrum. Crista iliaca dan processus spinosus tracho-lumbal. Kelompok otot ini terbagi atas beberapa otot, yaitu yang pertama ada M longissimus, yang kedua ada M iliosostalis, yang ketiga ada M spinalis. Kelompok otot ini merupakan penggerak utama pada gerakan ekstensi lumbal dan sebagai stabilisator vertebra lumbal saat tubuh dalam keadaan tegak. Kerja otot tersebut dibantu oleh M transverso spinalis dan paravertebral muscle atau deep muscle, seperti M interspinalis dan M intraversalis. Terus selanjutnya ada M transversus abdominal, M lumbal multifidus, M diaphragma, M pelvic floor, dan yang terakhir ada M pelvic floor. Yang selanjutnya ada abdominal. Abdominal merupakan kelompok otot ekstrinsik yang membentuk dan memperkuat dinding abdominal. Ada 4 otot abdominal yang penting dan dalam fungsi spinae, yaitu M rectus abdominis, M umbilicus external. Terus selanjutnya ada M obliquus citernal dan M transversalis abdominis atau global muscle. Kelompok otot ini merupakan flexor trunk yang sangat kuat dan berperan dalam mendatarkan kurva lumbal. Di samping itu, M obliquus internal dan eksternal berperan pada rotasi trunk. Selanjutnya ada deep lateral muscle, merupakan kelompok otot intrinsik pada bagian lateral lumbal yang terdiri dari musculus quadratus lumborum dan musculus psoas. Kelompok otot ini berperan pada gerakan lateral fleksi dan rotasi lumbal. Selanjutnya masuk ke prasarafan vertebra, yaitu sendi-sendi di antara corpora vertebra dipersarafi oleh ramus meningei kecil atau setiap nervus spinalis. Sendi-sendi di antara processus articularis dipersarafi oleh cabang-cabang dari ramus posterior nervus spinalis. Yang selanjutnya ada biomekanik vertebra lumbal. Diskus intervertebralis berperan untuk menstabilkan dan mempertahankan satu pola garis lurus vertebra dengan cara menjangkarkan antara satu diskus dengan diskus yang lainnya. Selain itu, diskus intervertebralis yang juga berperan dalam penyerapan energi, pendistribusian beban tubuh, dan menjaga fleksibilitas vertebra. Struktur diskus terdiri atas cincin luar atau annulus fibrosus yang mengelilingi substansi gelatin lunak yang disebut nukleus pulposus. Prosesus transversus merupakan titik penting bagi ligmen dan otot untuk memulai gerakan vertebra. Titik ini berperan untuk menjaga stabilitas
stabilitas. Ligamen di sekitar vertebra memandu gerakan segmental, berkontribusi untuk menjaga stabilitas intrinsik vertebra dengan cara membatasi gerakan yang berlebihan. Ada dua sistem utama ligamen dan vertebra, yaitu sistem intrasegmental dan intrasegmental. Sistem intrasegmental yang terdiri dari ligamentum flavum, kapsul facet, ligamen interpinosus, dan ligamen intertransversus berfungsi memegang satu vertebra secara bersama-sama. Sistem intersegmental tidak hanya memegang satu vertebra, tapi juga ligamentum longitudinal anterior dan posterior serta suprasipinosus. Gerakan intervertebralis memiliki 6 derajat kebebasan, yaitu rotasi dan translasi sepanjang sumbu inferior sampai superior, medial sampai lateral, dan posterior sampai anterior. Kondisi vertebra akan berubah secara dinamis ketika fleksi dan ekstensi. Yaitu yang pertama ada gerakan fleksi lumbal. Gerakan ini menempati bidang sagittal dengan aksis gerakan frontal. Sudut yang normal gerakan fleksi lumbal sekitar 60 derajat. Gerakan ini dilakukan oleh otot flexor, yaitu otot rectus abdominis, dibantu oleh otot ekstensor spinal. Yang kedua ada gerakan ekstensi lumbal. Gerakan ini menempati bidang sagittal dengan aksis frontal. Sudut ekstensi lumbal sekitar 35 derajat. Gerakan ini dilakukan oleh otot spinalis dorsi, otot longissimus dorsi, dan iliocostalis lumborum. Yang ketiga ada gerakan rotasi lumbal, terjadi di bidang horizontal dengan aksis melalui processus spinosus dengan sudut normal yang dibentuk 45 derajat dengan otot pergerakan utama iliocostalis lumborum untuk rotasi ipsilateral dan kontralateral. Bila otot berkonstruksi terjadi rotasi ke pihak berlawanan oleh obliques external abdominis. Gerakan ini dibatasi oleh rotasi samping yang berlawanan dengan ligamen interspinosus. Yang keempat, ada gerakan lateral fleksi lumbal, yaitu gerakan pada bidang frontal dan sudut normal yang dibentuk sekitar 30 derajat dengan otot pergerakan. Pada posisi normal seharusnya semua komponen struktur stabilitor terjadi harmonisasi gerak, yaitu antara otot dan ligamen. Bagian lumbar mempunyai kebebasan yang besar sehingga kemungkinan terjadi cedera yang besar walaupun tulang-tulang vertebra dan ligamen di daerah punggung lebih kokoh. Posisi terdiri di sudut normal lumbosakral untuk laki-laki 30 derajat dan wanita 34 derajat. Semakin besar sudut lumbosakral, semakin besar kurva lordosis, begitu pula sebaliknya. Lanjut ke pelvic. Dari pelvic itu sendiri yaitu tulang yang pertama ada tulang pelvic itu terdiri atas tulang pangkal paha, yaitu os ochaceae, satu tulang kelangkang atau os sacrum, dan satu tulang tungging atau coccyx atau os coccyx. Yang pertama tulang pangkal paha, yaitu os ochaceae. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan
perantaraan persendian articulatio scroiliaca, dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang menuju ke tulang usus maupun tulang duduk. Bagian ini terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoris. Adapun 3 tulang pangkal paha ini adalah, yang pertama ada tulang usus ilium, tulang duduk ischium, dan tulang kemaluan yaitu os pubis. Bagian-bagian osteochaetae yaitu dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang usus disebut ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus disebut lig sacroiliaca anterior, liglio lumbaris, dan lig sacroiliaca interosea. Dari tulang kelangkang ke spina itu ada ischiadica ialah lig sacrospinosum. Dari tulang kelangkang ke tumber yaitu ischiadica ialah lig sacrotuberosum. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh symphysis pubis. Yang selanjutnya ada tulang usus os ilium. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal disebut crista iliaca. Ujung dengan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang yaitu spina iliaca anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliaca posterior dan superior terdapat spina iliaca posterior dan posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior terdapat tekik disebut incisura inchiadica mayor. Pada os ilium terdapat jalur yaitu line innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Itu selanjutnya ada tulang duduk yaitu ischium. Bagian ini terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk, disebut tuber ischiadium. Tulang kemaluan yaitu yang selanjutnya ada tulang kemaluan os pubis. Os pubis terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Foramen obturator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior osis pubis. Bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus interior osis pubis. Ramus interior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Lanjut ke tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang atau os sacrum berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha, terdiri atas 5 ruas tulang yang senyawa. Permukaan depannya cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping, kiri dan kanan dari garis tengah
nampak 5 buah lubang disebut foramen sacralis anterior. Lubang tersebut dialiri syaraf-syaraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Lanjut ke tulang tungging, yaitu os occipigis, berbentuk segitiga, terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Demikian penjelasan tentang sekian dari saya. Apabila banyak perkataan yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.